Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang muliakan dani-dani al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penglingsir, para sesepuh, para orang tua, singkatnya nini mami sanak bija jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan merasakan bahwasanya nikmat Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Setelah nikmat yang satu, kita mendapatkan nikmat yang berikutnya terus seperti itu, alhamdulillah sampai detik ini. Semalam kita bisa tidur dengan pulas, mungkin ada di antara kita yang alhamdulillah bisa tahajud, bisa berzikir. Kemudian kita ditambah lagi dengan nikmat sholat subuh berjamaah, datang ke masjid ikut kajian ilmu. Itu namanya nikmat yang terus menerus hadir dalam kehidupan kita. Tiang tidak bisa bayangkan hamba Allah, namun arak wibian semeton jarin tiang saat tidur pulas mau sampai nani di mantuis-tuis akan tertendang masih di mantuis. Berarti mohon maaf bihwa nikmat niki dia unasa. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan nikmat seperti kita. Bahkan ada saudara kita, ayahanda kita tadi saat sholat subuh, ya, begitu assalamualaikum beliau, alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat subuh. Dan saat ini beliau sedang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan beliau segera sembuh mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Inilah yang harus kita syukuri bersama, karena Allah itu begitu sayang kepada kita. Allah sangat mencintai kita sehingga kita masih diberikan nikmat. Tujuannya apa? Untuk kita menambah kebaikan, untuk kita menambah amal saleh. Untuk apa itu semua? Agar tiang pelunggum sami peluwe bekal adim sarombo modal rombo kebaikan tiang pelunggum sami, agar kebahagiaan sejati di akhirat itu kita raih semua. Inilah relevansi doa tiang pelunggum sami yang terus kita minta di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ican kaji bahagia di dunia, adit sabahagia di dunia sami jamaah. Apa yang kita lakukan? Lombar berusaha, lombar ikhtiar boyak kepeng menang, arak sajuk tu bangket, arak sajuk kebun, arak sajuk kantor, arak sajuk pekan berdagang sampai jamaah. Semua itu adalah ikhtiar. Jari napi ada narak jari sangut le dunia, ada bahagia le dunia. Tapi jangan lalai juga sampai jamaah. Jangan gara-gara kita ingin bahagia dunia kemudian kita lalai untuk kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dari segalanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, tidak ada bandingannya sami jamaah. Tering tiang sampaikan dunia ini ki arah seberak.
Bahkan Ampuraya, dunia ini maknanya adalah dari kata dani'ah. Dani'ah itu hina. Hina dia dunia ini dibanding akhirat. Karena akhirat itu adalah selamanya yang pelunggum sami akan menjalani kehidupan. Namun dunia ini hina sami jamaah. Kalau tiang pelunggum sami tidak pintar-pintar mengelola dunia. Dunia dari kata-kata dana yadnu artinya dekat, rapat gati. Saking rapatnya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dunia niki kisaran 16-70 tahun. Lagu adit sabahagia perlu berusaha sami jamaah. Namun demikian tiang pelunggum sami tidak hanya menginginkan kebahagiaan dunia. Apa yang kita minta di hadapan Allah? Berembetan bahagia dunia, bahagia li akhirat. Maka untuk bahagia akhirat sami jamaah dinarak syarat malik, kecuali tiang pelunggum sami mati ojuk nenek. Laksana napi sata perintah sida Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin napi ruan larangan-larangan yang Allah larang dalam kehidupan ini. Dan kalau kita rinci sami jamaah, hampir dikatakan perintah Allah itu sedikit dibanding urusan dunia. Sak paling mungkil, sak paling jelas perintah isi nenek sami jamaah napi hanya solat. Hanya solat. Yuk berembek aja puasa, berembek aja zakat, haji. No ini keja baun tenego ke niki dia. Baun tenego maksud Nabi sekali setahun. Puasa sekali setahun. Niki pun ada seberak. Zakat baun tenego lamun dia berduit dendek gawen. Dituah terpaksa maksud dia. Haji apalagi makin haji wah dendek wah yur haji. Kembali makin yang pelunggum sami berdaftar yang sogol aran pelunggum sami petang dah setahun malik. Ada dendek wa boya ibadah leman haji menu. Kecuali pelunggum sami jual embung bangket tu. Bau si tak berangkat langsung menikit ya. Maka sa paling molah, paling modok, sa paling real sami jamaah ibadah kita kepada Allah itu hanya solat. Mulamun sembahyang masjid beregaan sami jamaah. Sembahyang niki masih tiap tahu kena laun juluk bareh juluk napi jadi modal tiang pelunggum sami. Sering tiang kasih contoh sami jamaah nggih. Ada orang yang pergi ke pasar berusaha elek kelema cemus bahagia. Kamu saitung kepeng ngunasa menuan jua batur sanukang lalu meroyek angkat luh-luh angkat sapiak napi ruan kebutuhan sini ya nembok sabe jamaah dinarak biruan lelah si cemoh-cemoh lon tu lagu kembing lamun ngebang mau sakit tekeng gitu. Nasa begitu Allahu Akbar ya Allah kesakit penang lapat selaput tahun tu dia ngebang kok baru je kembing mendek penang nyekam seakan luluh je baru kemai rua dinarak biru padahal lantai dua lain sabe jamaah padahal sembahyang niki dan sampai dengan sembahyang 10 menit arah 4 menit yang pelunggum sami disuruh sembahyang paling luwek 5 menit lagu ini sakit tekeng ini beregaang sami jamaah. Maka sami jamaah yang pelunggum sami harus benar-benar seimbang di dalam menilai kehidupan ini. Jangan sampai kehidupan dunia menjadikan kita terlena sehingga kita lupa akan kehidupan sejati yaitu akhirat. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba selaput keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang pelunggum sami si pulih hadir di majlis yang mulia niki. Mudah-mudahan selaput yang pelunggum sami nggih gin pulih syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia, seorang rasul, seorang pemimpin yang paling sukses.
Dinarak dengan Malik sabau nyamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah generasi sebelumnya, para nabi, para aulia, bahkan seluruh umat manusia sekalipun tidak akan bisa menyamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya seorang penulis Yahudi berkebangsaan Amerika yang namanya Michael Hart, itu beliau menempatkan baginda Nabi sebagai top pertama, orang pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dengan Yahudi, dengan Amerika, dan itu menggemparkan dunia karena menempatkan baginda Nabi nomor 1, orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan ini. Hadirin Allah, kenapa beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpengaruh dalam kehidupan ini? Kenapa Rasul menjadi pemimpin yang paling hebat di dunia ini? Kenapa beliau menjadi teladan dalam kehidupan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Justru hadirat Allah, beliau menjadi hebat, beliau menjadi luar biasa karena beliau adalah teladan seluruh umat manusia. Beliau itu adalah teladan. Karena beliau orang yang disebut dengan teladan, maka beliau ini orang spesial. Orang yang memang memiliki segalanya, orang yang harus dicontohi dalam kehidupan. Seorang contoh sampai jamaah pasti sasolah. Seorang teladan tidak mungkin dia ada kekurangan. Namanya saja contoh, namanya teladan, namanya pedoman. Maka pasti orang ini adalah sesuatu atau orang yang paling sempurna dari segalanya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan predikat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad adalah orang yang paling agung akhlaknya, paling mulia akhlaknya. Sampai jamaah, inilah rahasia kesuksesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi, sebagai nabi, sebagai pemimpin. Beliau sukses karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Maka sampai jamaah, kalau kita tiang pelunggum sami ingin sukses dalam kehidupan ini, ingin menjadi orang yang berjaya dalam kehidupan dunia akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali menghadirkan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meniru, meneladani akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai jamaah, ya bahasan ulama Mesir, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Keberadaan satu umat, satu kelompok niki sampai jamaah tidak dilihat dari jumlahnya, tidak dilihat dari personilnya, tidak dilihat dari orang-orangnya tadi, tidak dilihat dari status orang tadi, tetapi keberadaan manusia itu dilihat dari akhlaknya, dari kemuliaan budi pekertinya. Bila mana akhlak seseorang itu ada, maka kelompok itu ada, masyarakat itu ada. Lagu lamun akhlak niki wah diarak sami jamaah, maka berembe-rembe keluik masyarakat niki. Bagaimanapun kuatnya orang itu, tidak ada maknanya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena tidak ada akhlak. Pantas kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa dalam hadis, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khulq. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya besok di hari kiamat kecuali akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itulah yang paling berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya basan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya ini khusus
diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, untuk meluruskan akhlak. Mohon maaf pada Allah, kehidupan manusia dari dulu pasti ada masalah, pasti ada kezaliman, pasti ada ketidakberesan. Hal yang sama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba berbit yang pelungguh sami, kondisi orang-orang musyrikin, kondisi orang Quraisy di zaman jahiliyah. Mulai layak sami jamaah nggih dengan nina de nara ajin ampurayang jamaah bini. Benar-benar dinara harga dengan nina. Benar-benar tidak ada posisi, tidak ada martabat dengan nina. Dalam kehidupan mereka sami jamaah, cara layak dikit ya. Di zaman jahiliyah layak. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Layak arak dengan toak, arak dengan bersenina bersama, lamun tebarak anak akan melahir, cembuh tebarak anak akan lahir, lagu ni tebarak nina mun lemas sabi jamaah angkan ben nani be tol lihat tukaan langsung dia narak dengan hirup dengan nina sampai mati. Dia minta barak langsung pucat pasi, marah. Kenapa? Karena perempuan itu hina, perempuan itu tidak akan bisa ngapa-ngapain, perempuan itu akan menghabiskan, perempuan itu tidak bisa berperang. Jadi langsung mati sampai jamaah. Sila. Di zaman dulu tidak ada keluasaan, tidak ada ruang bagi perempuan, sehingga langsung dibunuh hidup-hidup sampai jamaah. Tetapi begitu datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, perempuan sangat dimuliakan ibu-ibu. Pelunggum sami ini sangat mulia. Bahkan sampai-sampai Al-Quran mengatakan man amila salihan min dzakarin au unsa. Dalam surat An-Nahl 97 disebutkan, barang siapa yang melakukan kebaikan dari laki-laki maupun perempuan, sama sampai jamaah. Dia nak beda dengan nina kaja dengan mama. Lamun dia pacu, sama dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Lamun dia mati, sama dia mendapatkan dosa. Dia nak istilah oh dia dengan mama terpejuluk lenten, oh dia dengan mama pasti loek pahala. Tendek. Tergantung pahala itu kepada amal saleh yang kita lakukan. Makanya sampai-sampai ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun narak dengan berdua bija, nggih pelunggum sami berdua bija, nina doa, nina doa. Dia doa sebut mama baginda Nabi. Nina doang berdua marah dua. Taum pelengan, taum pesolah, taum didin, ada jari dengan pacu pecak sampai jamaah, ane ompol-ompol, basen sasak niki, tama mau surga. Langsung pelunggum sami tama surga, piran, lamun berdua anak nina lagu syarat. Den mama, lamun arah mama borong dalam surga. Maksudnya beratan sekedik lamun dengan mama. Lagu lamun dengan nina doang. Dua sampai jamaah jaminan pertama surga. Telu Malik seri becat pertama surga. Empat lagu nina syarat selapuan. Sudah sah? Arab boleh nina doang? Nikah. Soal cara batur sampai jamaah mohon maaf masih Arab ones-ones jahiliyah. Masih narak sisa-sisa jahiliyah dalam kehidupan niki. Berwan. Dia minta ketuaan si batur. Berdua mana? Alhamdulillah. Pira telu lagu. Oh ni lagu oh ni. Nina. Ayo, an kami berlagu lamun nina. Ya dengan jahiliyah sekadar lagu dengan nina doang. Yo. Ya Allah, dak apa yentan manusia makin dia minta nina doang.
nguni lemesan berjawab alhamdulillah berduit anak nina kan benar duit mama pada nina mama ni lamun mama doang don kena memiliki lagu lamun nina je lemesan dan jawab ni kanggu sama jamaah lu rasa pada nina mama bahkan jaminannya kalau 2 perempuan 3 perempuan 4 perempuan semua itu ahli surga bahasa Nabi SAW. Kenapa? Karena mohon maaf mendidik dengan nina niki lebih berat tantangannya, fitnahnya jauh lebih berat ketimbang mama. Rasa? Lamun nina sahabat jamaah kan dia tahu ya lepas lalu kan jadi fitnah doang sahabat jamaah sehingga melet telaten, melet fokus, lemet serius menikit ya. Inilah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan bonus yang luar biasa. Saya berdua anak nina 2 mu pacu solah soleh jari dengan taat pacu ane jaminan wah tamu surga dengan taat niki sabeja. Sa kedua alasannya adalah karena biasa dengan taat lamun nina doang anak kan kurang kelebet sampai-sampai biasa ada boyak doang balik ibu sak baru ada sama mama ni kerja alasan merari wah ni kerja dek napa alasan banyak nina mama ke ni ane merari be unik kembek ya nggih dia dek pian cari alasan maksudnya niki sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga datangnya Rasul itu mengangkat derajat wanita sehingga wanita memiliki posisi yang mulia. Bayangkan layak sampai jamaah nggih dengan nina niki dinara ajin dengan mama baun pesopok baluk 10 dengan nina terserah laun berembintan andin dengan nina niki sampai jamaah baun masih ni tenak mama pira-pira loen andin nak bertian mau saya milih tunjuk ni wah jadi sama bapak mai ni dari sini jadi bapak nau oh ni loek kancer bau doang atau mohon maaf berduit senina terlumpat misal dia ibarat lah boleh narmada niki jelo apa pakan jelo Sabtu lalun jauh senina jelo Sabtu mana dengan lalu tukar sampi tu tahun bertransaksi anak kita naik dia pirajit pira semenggansul jadi terjual dengan nina layak sampai jamaah lihat tetapi hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dan Rasulnya memuliakan perempuan sampai-sampai disebutkan apa al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu justru terletak di bawah kaki telapak kaki seorang ibu. Ini halnya Allah. Karena itu Allah memuliakan, Rasul memuliakan perempuan. Termasuk mohon maaf sampai jamaah kalau kita berbicara kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari lahirnya saja beliau itu sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan. Beliau sudah memberikan kabar gembira yang luar biasa. Beliau sudah memberikan kebaikan bagi orang-orang tertentu. Bayangkan sampai jamaah kebiasaan dengan Arab lain. Orang Arab dulu kalau lahir anaknya sampai jamaah menjadi tradisi kebiasaan yang boyaan inak sajari inak asuh. Jadi misalnya tiang punya anak ibu nanden niki pelengan dah seminggu 2 minggu mun lalu boyaan niki tiang saya sak jari mun cara lain napi kan ina asuh kan apa ni istilah cara dengan toak lain le Lombok ina akon rasa cari itu ina akon sami jamaah jadi ina akon inilah yang akan menjaga, membesarkan, memberikan segalanya kepada anak ini sehingga dikenal dalam Islam sampai jamaah ada istilah saudara susuan nggih jadi lamun wah barang wan nyusu dakan delowe sampai jamaah itu sudah bisa menjadi syarat untuk menjadi saudara susuan yang dimana orang yang sudah saudara susuan itu tidak boleh lagi menikah ya karena itu adalah bagian daripada al-muharramat yang tidak boleh dinikahi. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW juga demikian. Begitu beliau lahir, setelah diberikan ASI oleh ibunya, kemudian beliau dibawa sami jamaah kepada satu tempat penitipan. Ini kebiasaan orang Arab lain. Tapi sami jamaah
Begitu ibu-ibu ini melihat bayi-bayi yang datang, banyak yang dibawa oleh keluarganya. Dia minta ketuaan, ni saya punya anak, langsung terbaik. Langsung terbaik. Semua orang mengambil bayi-bayi. Lamun bayi Nabi niki dia, Nabi Muhammad sakonek niki dia nak milih bayi tu. Tidak ada yang mau mengambilnya, memeliharanya. Kenapa? Dia minta ketuaan, isi dengan Nina saya akan jari pengasuh niki, saya punya anak. Oh, ni Abdullah dan bapa lah gua mati. Dia minta sebut mati, langsung mundur batur. Rasa soal Nabi, lamun mati saya gacit. Apa yang mau? Sila dong lelah doang yang mau ulit. Persis cara itu makin sampai jamaah. Anda tak pihak batur menuju lu. Anda tak berbaturan lakaran saya. Buat ketuaan saya dia julu. Apa anak apa ndek? Sugih nak pendek, arak jabatan nak pendek kan belum? Lagu lamun dia arak lalu je. Liwat tu julu. Kan menikah. Liwat baik dia arak ketua. Jadi model-model jahiliyah dulu juga ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita membangun pertemanan, persahabatan sama jamaah, selalu yang kita lihat adalah apa yang ada di balik itu semua. Apa yang saya dapatkan dari orang ini. Sehingga jangan heran sama jamaah nggih. Lamun dengan sugihan makin dia luwek sahabatan, luwek dengan tunahan, luwek dengan akun jadi semeton. Ketuaan baik silap hai pe belik marin dia ana di arah hubungan kan arah hubungan aku ni padahal ni arah hubungan apa-apa lagu kalau si sugih dia menarak dengan masih berdua jabatan tahu masa nikir dua harap hubung mandas ganti tiang kerjaan kecil ni selapu mandas kembali sisa masih berjabat lagu lamun semeton satu lain narak keluarga searak mau jelang dikisai jari akan dia nak dik tahun bija gelek nunin sila dah punya tan batur makin lamun berbaturan bersahabat niki dia selalu melihat apa yang akan didapatkan sehingga dendek bengak sampai jamaah kadang-kadang berterawah lebali baik ruah-ruah kodek mulut baik sila mulut contoh yang paling konkret tu. Padahal mulut niki esensinya mohon maaf. Ya tentu mulut melinggih sami lamun memperiak juk anak yatim. Itulah mulut. Lamun tunah kangen anak yatim, iya wah dengan mulut. Lagu lamun mendek tunah kangen anak yatim, dia nak guna mulut. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Makanya tiang selalu katakan, inilah idnya hari rayanya anak yatim bulan Maulud ini. Kenapa mereka harus bersuka cita, harus bergembira? Makanya orang sampai jamaah nggih dalam riwayat, lamun kaca baginda Nabi anak yatim niki ya demen doa. Dalam satu riwayat sampai jamaah disebutkan dan itu riwayat ini dilakukan dalam bentuk satu nasyid. Kharajan Nabi صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي. Panjang sampai jamaah. Singkat cerita begini, sopo jelo karena itu hari raya sampai jamaah, beliau baginda Nabi keluar untuk solat hari raya. Saran dengan hari raya bahagia tak pendek? Dek dengan toak doang bahagia, kanak-kanak kodek doang bahagia. Lamun tiang pelonggom sami bahagia karena waktu selesai puasa, makin dia sembahyang. Lamun kanak kodek niki sami jamaah kembali bahagia karena rata-rata punya baju baru. Karena banyak makanan di rumah. Silak lamun hari raya luwek kelorang. Luwek makanan, senang anak-anak kecil. Di saat baginda Nabi SAW keluar untuk salat hari raya, beliau melihat anak-anak yang kecil-kecil itu lalu lalang lari ke sana kemari. Ternyata di satu tempat di pojokan sana, anak-anak kocek, anak kecil menangis sendirian, dan main kecil batur. Kami jamaah, apa yang dilakukan baginda Nabi? Beliau mendekati anak tadi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Baginda Nabi langsung berbahasa
ojo kanak kolek, kanak, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Kenapa tidak ikut bermain seperti teman-temanmu? Apa ni kanak kolek niki? Langsung menjawab, ni gara-gara Muhammad ni. Aku nangis ni gara-gara Nabi Muhammad ni. Ila julun Nabi Muhammad lagu den tahun tan niki sama ketua niki Nabi. Ya kembe Nabi Muhammad no. Hakak dia baik satu nak bapak milu lalu perang ni. Milu lalu perang mula ni mati. Bapak ke medan perang. Inak samula ya tunah. Ya sayak goyo inak merarik malik. Mun sak demel dia merarik mun baik mun samamen baik tembih jaga lain dua bandel bapak mun jauh mun mesak aku le bali ni narak apa-apa kena ni narak dengan tolong ni narak dengan dia asuk meniwah ruang tu ni narak dengan runguk jari gara-gara Nabi Muhammad. Nabi jamaah ayuhas sabi bahasa Nabi, anak kecil, mau enggak kalau Nabi Muhammad itu jadi bapakmu? Aisyah itu nanti akan menjadi ibumu, Hasan Husain jadi teman mainmu, Fatimah akan menjadi saudaramu, Ali akan menjadi pamanmu. Kira-kira bagaimana? Baru dia ingat, oh kalau begini Rasulullah ini yang bertanya. Ya, saya mau sekali kalau Rasul mau mengangkat saya jadi anak. Subhanallah, Bapak Ibu, bagaimana cara Rasul memperlakukan anak kecil tadi? Beliau bawa ke rumah, beliau yang memandikan anak ini, beliau suapin anak ini, dan wa albasahu libasan jadida, beliau membelikan baju yang terbaik, yang bagus untuk anak ini. Lihat bagaimana beliau memuliakan anak kecil, anak yatim. Ingas dike sampai jamah jarakan sogol kanak-kanak kanuk hakodek dike baru milun makin bermain. Nali jak bermain kerja batur, cemoh kerja batur, baru jadi semal di nara apa-apa. Makin wah tema suasolah wah bunga wah gagah moyo ni kanak-kanak kodek kaca dia perlu kanak ngenduk lah win oleh no ni oleh yang ngenduk yang nangis yang lengek kembali ke solah nali je kembali ke bunga jari coba ketua no ni kaca-kaca kanak dia apa sida sak nangis oleh no au ya kembali lah kesosok ruam nali je ke solah ruam gagah wam kembali. Ya pun bercerita karena kodek niki, oh aku terbaik isi Nabi Muhammad. Dia bercerita antara dinarat dengan toak inak kena merari mau terbaik si hebat baginda Nabi SAW lu. Dia bercerita karena niki dia mun pandit daus mun pesolah mun pebungah mun tewok macam mun malik tebing kelambi sesolah meniki mu apa ni kanak-kanak niki sebenarnya lamun menijak doa be bapak mati aneh meluhun ni haraan bapak mati lamun meninta terjauh japak isi baginda Nabi ya uni samanya melem terdoang mati pelungu engka solah-solah tadi le kanak sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasul yang memuliakan anak yatim. Makanya beliau sampai ia bahasan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang sayang cinta kepada anak yatim dijamin surga. Dan jarak surganya dia dengan saya, tempat dia dengan saya itu laksana jari telunjuk jari tengah. Rapat ganti Rasul elek niki mu ite elek niki. Kapan? Kalau kita memuliakan anak yatim. Pertanyaannya, lamut mulut mutundang anak yatim apa ndek? Mut periak juk anak yatim apa ndek? Mut undang dengan miskin apa ndek? Sampai jamaah. Kan baginda Nabi yatim, maka mulut ini adalah hari rayanya anak yatim. Samula lagu si kanden jari anak yatim dinarak mau undangan sampai jamaah. Sila menuntat rohim mulut macam sampai jamaah rual pesajik Nabi. Ya Allah, lagu sayang anak yatim tidak ada, orang miskin tidak ada, sampai ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jamaah mohon maaf. Makanan pesajik yang tidak ada sama sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Makanan yang dinarak kena le julun nenek, berembe-rembe kebelik pesajik niki, berembe-rembe kemain kakanan niki narak kena. Kapan? Kalau dia tidak disantap, tidak dimakan oleh anak-anak yatim, tidak ada fakir miskin yang ikut bergabung di situ, narak kena. Lihat, musilat lamun itu lamun terwah sampai jamaah roh-roh kodek le balik. Saya doang tundang dengan arak doang. Tundang sa batur-batur sak masih arak pegawaian, arak jabatan doang mau tundang. Lagu lamun jelang-jelang jak yang ngempet elor dengar si melet masih dinarak dengan rungun sila dia punya dan dengan makin yentan batur apa ndak. Inilah yang keliru sampai jamaah. Mohon maaf, sak mula kayak niki sak sosok kelorang sak maik-maik niki dengan sugih apa dengan jelang sak mula. Lamun dengan sugih jauh biasa mangan sak maik sampai jamaah, dengan sak jelang sak mula harus makan maik, dengan miskin seharusnya makan sak solah-solah, dengan sak diarak seharusnya sak berkelorang. Ni lamun itu pesta, mohon maaf, pesta pernikahan. La ilaha illallah. Satu undang-undang niki dengan sugih doang. Angkat ia keliru yang pelonggom sami. Lamun arak pesta-pesta, bayangkan budgetnya catering niki 100.000 per orang. Musa datang niki sak nasi din kanggo, santan din kanggo, daging din kanggo. Angkat dia mendatang air doang kelur. Mubazir jari. Dia belum? Mubazir apa dia? Mau kebahagiaan itu sang undang. Lagu sak tundang-tundang ni kira dengan penyakitan doang selapuan. Anda coba undang ni. Jadi sak mula dalam agama ni sampai jamaah, dek tak pun terbalak undang dengan jelang. Sak mula ni ada sak bergabung. Sugih narak, pemimpin arak, rakyat biasa arak. Adil sak rakyat biasa ni berdaik kecil pemimpin nendah. Adil sak miskin, adil sak anak yatim ni mun tahu nak pemimpin baun bersalam kerja dengan sek lain. Ya samula. Lagu itu kadang-kadang mohon maaf bina kira. Tahu bina kira berbeza-beza. Lemak jak pesta sak boleh-boleh ji satu siu ajin sepiring. Lagu malam niki boyak berkat juga si sana. Lalu boyak tamir. Unasa boyak anak yatim julut tu. Ulin. Pun anak yatim jak malam tu undang. Nah, pisi masa satu bayar belian nasi kaput tu ara di 10 yu. Ya Allah. Pun anak yatim jak 10 yu haji. Dia belum tendengan ke niki. Dia pelungguh lagu dengar satu yang cerita niki. Unasa niki sakaliru sampai jamaah. Mu api ya damat tidak sai. Anak piaan sak maik-maik khusus antara anak yatim jelur niki doang, jelur maulid niki doang. Kenapa? Karena baginda Nabi anak yatim. Lamun mula sampai jamaah tunah baginda Nabi, maka kita tidak akan bisa melepaskan dari anak yatim. Karena beliau statusnya adalah anak yatim. Ini sampai jamaah. Jadi sila, nggih. Sila be mulut belik-belik. Sila be menaik belik-belik lagu adim searak bagian khusus untuk anak yatim. Kalau perlu undang dia ke rumah, bawa dia ke rumah. Makanya dulu kenapa ada orang-orang yang sampai jamaah mohon maaf yang cerita ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub. Jadi arak dengan cerita beliau niki tiang dengan dek pacu le gobuk. Dek terdemenang le gobuk, temerik le gobuk. Bayangin pelonggom sambil lamun dengan temerik niki jadi nak ke solah lagi. Le gobuk tahun temerik ini nak wah dengan ya terimaan sampai jamaah. Jadi suatu ketika dalam riwayat niki arak dengan saja semerik menurut batur. Semerik istilah batur. Ni tekanggok lah si batur gobuk. Sehingga dia meninggal dunia sampai jamaah sepakat batur gobuk. Ini jak pelot terduni. Jerih dan ijak. Wah alura luah lilit tukar-tukar. Ya pakai lalut dia. Ya telah lalut. Menolak kira-kira le gobuk. Dendek wah. Sampai jamaah karena tidak ada orang yang mau melayat, tidak ada orang yang mau menyelesaikan, maka inisiatif istrinya membawa. Seninan mesan sejauh mayat niki sogol ojok tahu pemakaman. Ternyata subhanallah sampai jamaah elek kubur niki wah tatih dengan paling alim menilai gobok niki dia dengan alim
Dia minta tahun dengan alim wang nganti selapuk batur biur. Kembik dengan alim menu. Bani-bani lalu. Itu doang sepakat. Kembik dia. Wan kembik arah apa? Coba lalu. Lalu terboyak dengan alim dia. Terketuanang si batur gobok. Kenapa anda datang? Kita sudah sepakat untuk tidak menyelesaikan orang ini. Kenapa anda menyelesaikan? Apa bahasa dengan alim niki? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Seolah-olah ada firasat, ada perintah. Saya diperintah untuk hadir ke sini. Saya disuruh menyelesaikan ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita mau tahu tentang orang ini, coba tanya kepada istrinya. Ada apa? Rahasia apa yang dilakukan oleh suaminya? Kok bisa? Saya juga harus datang ke sini atas perintah semacam itu. Maka ia pun terketuanan si batur gobok senina. Wan kebe semama. Apa wan gawe si semama? Maka sampai jamaah yang pun bercerita senina, memang semamak niki ya nakal, semamak niki ruan mentia wah. Din wah solah ele batur gobok, din wah samilu padu kipayah, din wah selalu bertolong sehingga temari ele batur si gobok. Tetapi saya lebih tahu suami saya ketimbang kalian. Suami saya begitu keluar, begitu balik dari acara atau dari kegiatannya dari luar, malam-malam niki mun tuis ke malam, mun getik ke labin, sak mun kawih le dua, mun kawih sak solah, mun sembahyang nangis le julun nenek terus sak kena diri ndek man tahu jari dengan pacu, ndek man tahu jari dengan solah, nangis terus. Bilang malam menangis, ya Allah kembali sama ni kejarian, nikmat tahu jari dengan pacu, nikmat tahu jari dengan mati, ya Allah. Ya ulin kena diri. Musa kedua, rahasia adalah apa? Dakan mentia ruan semama lagu paling tunah ojuk anak yatim, ele balik bun pelengak dua anak yatim. Dia luah bau tersilik dan kanggut tersilik araan ya silik anak kan ketimbang nak silik anak yatim. Dia luah ketuan anak, luah mangan atau anak yatim doang ketuan. Mungkin itu gara-garanya sampai jamaah sampai-sampai Allah membalikkan hati orang alim itulah yang menunggu mayatnya di kuburan. Kenapa? Ya tadi penyebabnya dia ingin bertaubat, dan yang kedua dia menyayangi anak yatim. Maka sampai jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mumpung kita ada kesempatan, saat ini kita masih di bulan Rabiul Awal, maka sila ngiring bermaulid ria, ngiring bersuka cita, tetapi di tengah kegembiraan itu jangan melupakan anak yatim, fakir miskin yang memang mereka berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا وظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.